Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah bisa berkeluarga, ya, ada pasangan kita masing-masing, diberikan keturunan, ada anak-anak, dan juga alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa selalu bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa tinggal di rumah, tapi rumah yang terindah di bulan Ramadan. Karena kita tidak ingin menjadi rumah yang biasa saja ketika di bulan Ramadan. Kita ingin jadi rumah yang terindah. Terindah bagi kita, ya, bagi penghuni, ayah dan ibu atau suami istri dan juga anak-anak. Bahkan rumah yang terindah ini akan menjadi bekal untuk mendapatkan istana yang terindah nanti di hari akhirat. Sebetulnya rumah semacam ini adalah rumah idaman setiap muslim. Setiap muslim, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, dewasa ataupun sudah tua, apakah dia pengusaha, apakah dia misalnya orang biasa, ya, orang miskin, orang kaya, semuanya ingin punya, ya, rumah itu rumah yang indah, terutama ini di bulan Ramadan. Teristimewa sekali karena ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia dan bulan yang agung. Nah, seperti apa sih rumah yang indah di bulan Ramadan ini, bahkan yang terindah di bulan Ramadan ini? Rumah yang terindah di bulan Ramadan adalah rumah yang suasananya bisa menimbulkan kebahagiaan untuk dunia dan kebahagiaan untuk akhirat. Jadi kalau suasana rumah bisa dibentuk yang bisa menimbulkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, bahkan bisa menimbulkan kebahagiaan di hari akhirat, maka ini akan jadi rumah yang terindah. Sehingga rumah bukan hanya bahagia ketika di dunia, tapi rumah yang kita ciptakan, yang kita huni bersama pasangan kita dan keturunan kita, ini adalah rumah yang terindah di dunia, tapi nanti akan kita rubah menjadi istana yang terindah di hari akhirat, yang lebih bahagia lagi. Nah, ini yang kita idam-idamkan. Setiap muslim dan muslimah mengidam-idamkan rumah yang indah ini. Dan jadilah rumah yang terindah di bulan Ramadan. Kita berusaha masing-masing untuk menciptakan rumah yang terindah, ya, di bulan Ramadan. Dalam surat 16 ayat 80 Allah sudah menyatakan sebetulnya rumah itu diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman. Jadi kalau kita sudah merasakan tentramnya, tenangnya, bahagia dunianya sudah sangat indah, apalagi ketika kita sudah bersiap-siap, kebahagiaan yang ada sekarang ini akan kita terus lipat gandakan,
akan terus kita tinggikan, kita muliakan. Jadi kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan yang tiada tara, yaitu nanti di hari akhirat. Allah menyebutkan dalam surat 16 ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan untuk kalian, ya, rumah-rumah kalian itu sebagai sebuah ketenangan. Nah, jangan sampai ketenangan ini hanya berakhir di dunia. Ketenangan ini harus terus berlanjut. Tidak berakhir hanya kita ketika hidup di dunia. Harus terus berlanjut, ya, rumah yang terus penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan ini sampai nanti kita bisa menghuni di surga yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Bukan lagi rumah dengan ukuran misalnya 5 kali 4 meter, 5 kali 7 meter, 10 kali 12 meter, ya, bahkan mungkin ada yang sampai 1 hektar. Tapi ini lebih lagi jauh dari itu. Berlipat-lipat kebahagiaannya. Dan ini kita mulai bangun ketika kita berada sekarang di bulan Ramadan. Tentu hari-hari yang lain pun akan seperti itu. Tapi kesempatan yang sangat besarnya supaya lebih indah lagi, lebih besar lagi, lebih nyaman lagi, ya, di hari akhiratnya, yaitu sekarang kesempatan yang paling besar, yaitu ketika Ramadan. Karena itu kita semua berusaha untuk mewujudkan rumah yang terindah di bulan Ramadan untuk para penghuninya, yang tidak hanya sekarang di dunia, kita siapkan rumah-rumah untuk mereka nanti di hari akhirat yang jauh lebih besar, jauh lebih mewah, jauh lebih mengenakan, membahagiakan, menenteramkan, dan, ya, menyenangkan. Karena prinsipnya rumah diciptakan oleh Allah itu penuh dengan ketenangan. Nah, apakah mungkin ketenangan itu hadir kalau kita jauh dari Allah? Apakah mungkin ketenangan itu hadir kalau kita tidak beribadah kepada Allah dengan baik? Apakah mungkin ketenangan itu hadir kalau kita justru bermaksiat kepada Allah? Justru sebaliknya, ketenangan akan hadir bahkan lebih tenang lagi kalau kita mendekat pada Allah, kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap keluarga muslim sudah memiliki keinginan, harapan, cita-cita agar memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah doa sapu jagat yang terus kita baca setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita bukan orang yang mencari hanya kebahagiaan dunia. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, ternyata tidak semua orang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Allah menyatakannya wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata sebagian dari mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok yang sebagian ini kita semua yang harus masuk ke dalam, ya, bilangan, ya, atau jumlah pada kelompok yang selalu berdoa ini. Harapan, cita-cita yang terus kita kejar dengan amal soleh kita selama di bulan Ramadan ini menciptakan menjadi rumah yang terindah. Nah, karena itu rumah yang terindah di bulan Ramadan, rumah yang terus membekali diri, ya, dengan amal-amal yang bisa dibawa ke hari akhirat. Amal yang tidak terhenti, terputus hanya di dunia, tapi amal ini terus akan kita bawa jadi nikmat yang baru, yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih enak, lebih nikmat, ya, daripada yang ada di dunia. Karena itu ada, ya, rahasia yang diberikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih dari akhirat. Yaitu kata Rasulullah, i'mali dunya kaka'annaka ta'isyu abada. Beramalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi kalau untuk dunia kita jangan ngoyo. Kalau untuk dunia kita jangan, kalau orang Betawi mengatakan jangan kemaruk, jangan tamak. Ya, kalau untuk dunia seperti kita, ya, beramal itu seperti kita masih hidupnya lama, ya, bahkan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk akhirat, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan untuk akhirat kata Rasulullah, beramallah kamu seakan-akan kamu akan meninggalnya besok. Nah, orang yang ingin menciptakan rumah terindah di bulan Ramadan, dia merasakan, ya Allah saya harus beramal sekarang. Ya Allah saya harus beramal sekarang.
Ya Allah, saya harus beramal sekarang. Kenapa? Karena di pikirannya saya ini besok mau meninggal. Kalau setiap orang sudah berpikir, ya Allah saya besok mau meninggal, dia gesit sekali beramalnya. Dia rajin sekali ya. Bahkan dia tekun sekali, khusyuk sekali. Karena dalam pikirannya saya nggak punya kesempatan lagi mau beramal lebih banyak. Saya besok mau meninggal. Nah, ini konsep yang diberikan oleh Rasulullah agar menjadi rumah yang terindah. Bayangkan ya betapa indahnya kalau suami ya begitu mau azan dia sudah cepat-cepat ya ke kamar mandi untuk wudhu. Saya itu langsung ke kamar mandi. Padahal ini azannya belum terdengar karena dia tahu sebentar lagi mau azan. Dia merasa ya Allah saya ini mau meninggal besok, jangan-jangan besok saya nggak bisa sholat zuhur lagi. Jangan-jangan saya besok nggak bisa sholat asar lagi. Jangan-jangan besok saya nggak bisa sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi setiap datang waktu sholat itu sudah dijemput oleh dia. Ya, sudah ditunggu-tunggu, sudah disambut. Bukan terbirit-birit lari karena ketinggalan imam. Tapi dia sudah lebih dulu menyambut kehadiran sholat. Nah karena apa? Beramal untuk akhirat harus seperti kita merasakan ya besok ini akan meninggal. Tapi kalau untuk dunia ya ternyata kata Rasul seperti kita hidup selama-lamanya. Jadi nggak usah ngoyo untuk dunia. Sisakan waktu untuk akhirat. Jangan kita habiskan waktu untuk dunia. Nah ini ya, yang ketiga bagi rumah yang terindah ya di bulan Ramadan. Dia akan terus beramal untuk akhiratnya sesegera mungkin, secepat mungkin. Sebagaimana dia beramal untuk dunia, tapi dia beramal untuk dunia seperti dia merasakan hidup masih lama. Tapi kalau untuk akhirat merasa seperti besok saya akan meninggal. Kemudian selain itu rumah yang terindah di bulan Ramadan ini yang rumah yang bisa diciptakan suasananya seperti tempat ibadah, seperti masjid. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah. Ij'alu buyutakum masajid. Ya, jadikanlah rumah-rumah kalian bagaikan masjid. Jangan seperti kuburan yang sepi, tidak ada aktivitas. Tapi jadikanlah rumah yang makmur dengan ibadah kita. Jadikanlah rumah dengan amal soleh kita. Sehingga rumah ini seperti ya, tidak beda dengan tempat ibadah. Ramai ya, melakukan sholat, ramai ya, dengan melakukan zikir, ramai dengan tilawah Quran, ramai dengan baca sholawat, dengan istighfar, dengan doa. Subhanallah. Jadi rumah yang benar-benar makmur untuk ibadah. Bukan hanya masjid yang makmur jadi tempat ibadah. Tapi rumah-rumah kita di bulan Ramadan menjadi rumah yang makmur untuk beribadah. Dan bahkan dalam surah 10 ayat 87 Allah menegaskan, waja'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Rumah itu jadikan tempat ibadah seperti tempat kiblat. Kita tahu kiblat kita itu adalah Ka'bah. Betapa ramainya orang di sana. Ya, tidak hanya yang sholat berjamaah, sholat sunnah, yang tawaf, ya, kemudian yang umroh, yang sedang melakukan juga rangkaian prosesi misalnya haji. Berjuta-juta orang setiap waktu begitu terus. Karena apa? Dijadikan kiblat. Nah, ketika rumah kita seperti kiblat, ramainya seperti itu, inilah rumah yang terindah di bulan Ramadan. Di sana 24 jam ya, di Ka'bah, dekat Ka'bah, di Masjidil Haram tidak pernah ada waktu yang sepi. Jadi kalau kita misalnya kebetulan umroh atau haji, dapat kamarnya ya di sekitar Hotel Sofa atau hotel di Hotel Zamzam ya, dengan grupnya hotel-hotel ini, kebetulan dapat kamarnya tuh yang bisa melihat Ka'bah. Kita tinggal buka hordeng melihat kapan ya sepinya. Mau apa? Mau tawaf, mau cari yang sepi. Mau tunggu sampai kapan? 24 jam gak ada yang sepi. Penuh terus. Itulah gambarannya kiblat. Terus ramai beribadah, orang tidak pernah berhenti-henti. Subhanallah kalau itu ada di bulan Ramadan di rumah kita, Masya Allah, betapa indahnya. Inilah rumah yang terindah di bulan Ramadan. Yang terus menerus meramaikan rumahnya dengan ibadahnya. Seperti ya rumah itu sebagai sebuah kiblat. Yaitu dalam surah 10 ayat 87. Kemudian kalau rumah ini ingin seperti kiblat, yang terus ramai dengan ibadah, kira-kira dalam Ramadan ini ibadah apa saja yang banyak kita lakukan? Kita melihat adab-adab Rasulullah, di antaranya yang dilakukan oleh beliau adalah salat ya dengan khusyuk. Bahkan beliau salatnya selalu di awal waktu berjamaah ya dengan para sahabat ya. Karena orang yang salatnya berjamaah nilainya berkali-kali lipat, tidak hanya 27 derajat, bahkan dengan sejumlah jamaahnya, semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Sekalipun sekarang kita tidak bisa sholat berjamaah ke masjid, tapi kita bisa sholat berjamaah di rumah. Subhanallah betapa indahnya bisa sholat bareng sama suami, bisa sholat bareng anak-anak. Yang biasanya suami ke masjid sekarang di rumah bersama ya, bersama istri dan anak-anak.
ada kenikmatan tersendiri. Di samping itu berusahalah sholatnya dengan khusyuk, karena orang yang bisa sholatnya khusyuk dan terjaga ya setiap sholat seperti itu maka akan menjadi ya ahli surga Firdaus. Yang kedua, memperbanyak zikir, ramai dengan zikir. Yang namanya zikir maksurat tidak hanya dibaca oleh orang dewasa, bahkan oleh anak-anak ya. Kenapa? Karena anak-anak sudah terkondisi untuk beramal dengan ihsan, sudah terkondisi dengan jadwal, sudah terkondisi dengan keutamaan-keutamaan yang dimotivasi oleh orang tua, sudah terkondisi dengan mutaba'ah dan evaluasi yang terus berlanjut setiap hari, maka pada saat yang sama anak pun akan meramaikan rumah dengan zikir. Bukankah dengan banyak berzikir kita akan mendapatkan banyak keberuntungan? Jadi keberuntungan apapun kita akan berharap kepada Allah dengan banyak amal kita, termasuk diantaranya karena zikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah menyebutkan dalam surat 62:10, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Mudah-mudahan dengan amal semacam ini kita tidak termasuk orang yang ditimpa musibah dari sisi ekonomi ya, kemudian dari sisi sosial, kita tetap bisa berinteraksi sosial dengan keluarga kita, sehingga walaupun dalam rumah tetap bahagia, tetap tidak stres ya, dan terus bisa mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian juga tilawah Qur'annya subhanallah ya, dibaca dengan tadaburnya ya, dengan pemahaman yang baik, subhanallah, bisa dibaca dari awal sampai akhir, bahkan bisa berulang-ulang hatam ya. Ini tidak hanya dimiliki oleh orang tua, bahkan oleh seluruh anggota keluarga, karena rumah sudah seperti kiblat. Jadi keramaian itu memang keramaian yang terus ya, meramaikan lisan dengan zikir ya, dengan tilawah Quran. Bukankah inilah yang disebut dengan bisnis yang tidak pernah rugi ya. Bisnis yang tidak pernah rugi itu adalah orang-orang yang terus membaca Al-Quran. Misalnya kita lihat di dalam surat 32 ayat 29 sampai 30, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang terus membaca Al-Quran dan menegakkan sholat, berinfak ya, terus menerus secara rahasia maupun secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka berharap ini menjadi bisnis yang tidak pernah terhenti, bisnis yang tidak pernah bangkrut. Sehingga apa? Dibalas sesuai dengan pahalanya, diberikan karunia terus ya, berlipat-lipat, bertambah-tambah, bahkan diberikan ampunan dan Allah bersyukur pada mereka. Kalau bersyukur berarti nikmatnya nggak pernah habis. Karena itu apapun kata orang sedang krisis, bagi dia nggak ada perasaan krisisnya. Karena apa? Allah sudah memberikan banyak jaminannya. Dan ramaikanlah rumah kita dengan istighfar, sehingga di rumah kita banyak orang melakukan kesalahan, banyak orang bertaubat, tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga subhanallah ibu tidak akan repot dengan permasalahan kenakalan anak, ayah tidak akan pusing dengan masalah permasalahan ya pergaulan anak. Kenapa? Karena subhanallah masing-masing menyadari ya sudah ada taubatnya dan istighfarnya, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian selain itu juga banyak berdoa. Sebab begitu banyak kebutuhan, keinginan yang kita tidak mampu ya memenuhinya, dan begitu banyak ikhtiar yang kita tidak bisa menentukan keberhasilannya. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah, sehingga pada saat yang sama kita ramaikan rumah kita dengan doa. Apalagi doa-doa yang besar ya, yang saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh kita. Ini di kesempatan ketika menjadi doa yang terkabul, maka banyaklah berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa-doa kita, sebab ini adalah bulan yang mustajab. Bahkan Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum. Allah menyebutkan ayat ini serangkaian dengan ayat-ayat yang terkait dengan saum di bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Ini yang disebut oleh Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan terkabulnya doa. Kemudian juga rumah yang terindah di bulan Ramadan itu bulan yang saling ya menegakkan nasihat satu sama lain. Kalau kita terus memberikan nasihat kepada sesama anggota keluarga, maka otomatis semua orang, semua penghuni rumah akan hidupnya lurus. Hidupnya lurus ya, hidupnya terus istiqomah, yang terlahir adalah amal-amal soleh, sehingga bulan Ramadan itu akan terasa ya, semakin nikmat, semakin banyak ya ibadahnya, semakin baik ya amal solehnya. Selain itu, bulan Ramadan itu kalau rumah yang terindah tidak ada kata-kata kasarnya ya, tidak ada sikap kasarnya ya, sehingga pada saat yang sama kata-kata yang terlahir itu kata-kata yang baik, yang melahirkan motivasi, ya, yang memberikan apresiasi, yang memberikan nasihat, ya. Kata-kata yang selalu mengembirakan banyak orang. Dan itu yang disebut oleh Allah, wahfid janahaka lil mu'minin.
Kepada orang beriman itu kita harus rendah hati, bicara harus yang halus, harus yang lembut. Karena berkata kasar di bulan Ramadan, apalagi sampai mengejek, apalagi sampai bertengkar, ini akan membatalkan nilai saumnya. Nah, karena itu kita perlu ya menghidupkan ya, dan meramaikan rumah kita ini dengan semua ya ucapan-ucapan yang baik ya, yang menyenangkan, yang justru akan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada amarah. Rumah yang terada di bulan Ramadan itu tidak ada amarahnya. Rumah yang bisa menahan ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya, rumah yang bisa mengendalikan egoisnya, rumah yang bisa mengendalikan ingin menang sendiri ya, mengendalikan sikap otoriternya ya, sikap diktatornya, sikap-sikap yang buruk yang tidak perlu terjadi ya. Karena ini akan membuat suasana rumah akan terus menjadi rumah yang indah, sehingga tidak ada ya amarah di dalam rumah kita. Tentu yang ada adalah kelembutan dan kebaikan. Nah, lebih dari itu, rumah yang di dalam bulan Ramadan ini menjadi rumah yang terindah adalah rumah yang memiliki program yang jelas. Rumah yang memiliki program yang jelas. Apakah program hariannya, program pekanannya, maupun program bulanannya. Ini sebulan kita programnya apa nih? Ya, sampai di akhir Ramadan itu. Tapi pekanannya seperti apa? Nanti hariannya seperti apa? Itu programnya jelas. Sehingga pada saat yang sama semua target tidak ada yang terlewati, semua akan bisa dicapai. Selain itu, rumah yang memiliki evaluasi. Ayah mengevaluasi dirinya, ibu mengevaluasi dirinya, anak-anak juga mengevaluasi dirinya. Sementara ayah dan ibu juga mengontrol dan terus mengevaluasi perkembangan bagaimana amal dan ya akhlak anak-anaknya. Karena apa? Karena kita ingin menjadikan setiap hari itu lebih baik daripada yang kemarin. Hari ini lebih baik daripada yang kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena itu mutabah itu harus kita lakukan. Evaluasi pemantauan itu harus kita lakukan. Sekalipun kita sudah dewasa, kita perlu evaluasi. Nah, apalagi anak-anak yang perlu ya kita tingkatkan terus ya kemampuannya dan juga ya keberhasilannya. Itulah mengapa kita diperintahkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kalau orang sudah terbiasa melakukan evaluasi dirinya, pemantauan amalnya dari sekarang ketika di dunia, dia akan siap benar-benar ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari akhirat. Berarti kan harus ada evaluasi dari sekarang. Nah, ini ditegakkan oleh keluarga. Jangan hanya karena ini adalah program sekolah, tapi ini harus jadi program kita di dalam keluarga. Supaya kita bisa menciptakan seluruh penghuni rumah ini setiap hari amalnya mencapai target. Bahkan kalau bisa nanti di akhir bulan kita bisa melihat ternyata bisa melebihi target. Subhanallah, inilah rumah terindah. Kemudian berikutnya adalah keluarga yang terus ya berpedoman kepada Al-Quran. Maka perilakunya tidak ada perilaku yang bertentangan dengan syariat. Karena apa? Selalu berpedoman kepada Al-Quran. Kalau tadi tilawahnya sudah banyak, itu baru lisannya. Mungkin murojaahnya, hafalannya itu baru lisannya. Nah, bagaimana ya dengan keseharian dalam perilakunya? Nah, ketika dia berpedoman kepada Al-Quran, maka perilaku pun akan dituntun oleh kebenaran Al-Quran. Sehingga terlahirlah semua kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh semua penghuni di rumah ini. Subhanallah, inilah merupakan tempat yang paling baik kita huni di dunia ini. Kemudian selain itu ada rumah itu benar-benar sebagai madrasah. Kita jadikan sebagai tempat mentarbiyah. Rumah menjadi tempat tarbiyah bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita. Bisakah sebagai suami bisa mentarbiyah dirinya sebagai imam? Bisakah sebagai istri mentarbiyah dirinya sebagai ibu yang akan jadi qudwah bagi anak-anaknya? Dan bisakah kita mentarbiyah anak-anak yang akan menjadi calon pelopor di masa yang akan datang? Nah, ini kan semuanya perlu pembinaan. Masing-masing dalam keluarga ini melakukan pembinaan, karakternya menjadi karakter yang islami. Dan itu harus dibantu ya oleh kegiatan-kegiatan yang terprogram. Dan bahkan ya harus ada contoh yang nyata dari orang tua. Ketika ayah sudah bisa memberikan contoh, ketika ibu sudah bisa memberikan contoh, maka anak pun dalam proses pembinaannya yang kita sebut dengan Ramadan Syahrut Tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pembinaan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bayangkan sebulan kita dibina selama 24 jam, 30 hari 30 malam.
Dan itu semua dengan merasa diawasi oleh Allah, dengan iman dan takwa. Luar biasa hasilnya. Jadi kalau kita berhasil masuk pada proses ya tarbiyah selama sebulan di rumah kita, yang kita lakukan dengan program yang baik, ya, direncanakan dengan sangat baik, dijalankan dengan sangat baik, hasilnya akan luar biasa. Jadi pantas kalau Allah menyatakan nanti di bulan Ramadan berakhir, hari pertama tanggal 1 Syawal itu sudah langsung kembali ke fitrah. Karena proses tarbiyahnya selama sebulan benar-benar berhasil. Ini akan jadi rumah yang terindah. Kita lihat suami pada saat lebaran sudah punya jiwa yang baru. Istri pada saat lebaran sudah punya jiwa yang baru. Anak-anak pada saat lebaran sudah punya jiwa yang baru. Bukan hanya bajunya yang baru. Baju yang baru itu sunnah. Nggak pakai baju baru juga nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi jiwa kita semua itu harus baru. Harus dengan fitrah lagi. Nah, ini harus bisa berhasil menciptakan rumah sebagai tempat mentarbiyah. Tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk para orang tua. Masing-masing mentarbiyah dirinya agar bisa menghasilkan proses tarbiyah di bulan Ramadan. Dalam sebulan itu menghasilkan jiwa yang baru yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu sebagai anak, seperti anak kecil suci lagi. Benar-benar suci, nggak ada dosa, benar-benar siap taat, benar-benar siap beribadah. Nah, itulah jiwa yang baru yang harus kita miliki dengan proses tarbiyah ini. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang terus ya berlomba satu sama lain. Jadi kalau misalnya setelah Isya, setelah sholat tarawih, kita kumpul sebentar. Kita katakan siapa ya yang hari ini amalnya paling bagus ya. Diumumkan tuh. Siapa yang hari itu tilawahnya paling bagus, berapa juznya, atau sudah berapa hatam yang keberapanya. Kemudian hari itu diumumkan siapa yang sholat berjamaahnya tepat waktu, ya. Kemudian siapa yang sholat sunnah qobliyah badiahnya ya dilakukan. Siapa yang baca maksuratnya pagi dan petang. Semua kita sebutkan siapa tuh yang punya prestasi. Sehingga persen itu terus akan terlihat. Hari ini siapa yang paling bagus kita sebutkan. Besok siapa yang paling bagus kita sebutkan. Kemarin sudah disebutkan siapa yang paling bagus. Sehingga pada saat yang sama semua orang akan berlomba. Dan tentunya orang tua akan malu kalau kalah oleh anak. Jadi disinilah perlombaan yang fair, perlombaan yang sangat bagus, yang bisa memberikan motivasi kepada siapapun penghuni di rumah untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Inilah yang Allah sebutkan fastabiqul khairat. Subhanallah, yang namanya masa persaingan bukan hanya di era globalisasi sekarang, yang sedang ramai dikumandangkan di mana-mana, ramai ya dibicarakan di mana-mana, tapi ini sudah dibicarakan ya 14 abad yang lalu. Ya, Allah sudah menegaskan bahwa berlombalah dalam kebaikan. Ya. Bahkan khusus di bulan ini Allah melihat bagaimana kompetisi kalian di bulan Ramadan, apakah benar-benar dilakukan atau tidak ya. Mudah-mudahan inilah rumah yang terus berinteraksinya bagus dalam keluarga, selalu harmonis ya. Terus kemudian bisa menjadi kiblat ya. Sehingga suasana ibadahnya seperti sedang berada di sekitar Masjidil Haram dekat Ka'bah, dan lebih dari itu yaitu keluarga yang bisa berinteraksi sosialnya bagus dengan masyarakat sekaligus peduli pada permasalahan masyarakat. Inilah rumah yang terindah yang tidak hanya peduli pada keluarganya tapi juga peduli kepada masyarakat. Sekarang banyak orang yang susah, dia terus bisa berbagi, bisa meringankan beban, bisa menolong orang yang susah ya. Inilah rumah yang akan menjadi rumah yang terindah, yang tidak hanya berpikir apa yang menjadi buka untuk saya nanti sore, apa yang menjadi sahur untuk saya nanti malam, tapi dia berpikir apa yang bisa ya saya beri untuk berbuka ya masyarakat atau tetangga yang susah, dan apa yang bisa saya beri untuk sahur orang yang susah. Ketika kepeduliannya sangat besar, maka ini akan jadi rumah yang terindah. Begitu banyak bekal yang bisa dibawa untuk hari akhirat menjadi senang dan lebih bahagia. Bahkan selalu tadi menjadi ya keluarga yang terus bisa menjadi keluarga yang terbaik, keluarga yang selalu berada di atas, keluarga yang selalu menjadi pemenangnya. Dan saat itulah akan menjadi keluarga yang terindah di bulan Ramadan. Semoga kita keluarga muslim punya semangat untuk terus berkompetisi, punya semangat untuk menjadikan bulan Ramadan bulan yang terindah dalam ibadah kita, dan sukses menjadikan rumah sebagai kiblat. Lebih dari itu kita bisa menjadikan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan untuk pembinaan bagi seluruh anggota keluarga agar melahirkan insan-insan baru dengan jiwa yang baru. Ini saja, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.